Halo teman-teman pemancing sejati di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Tempatnya berbagi tips dan trik mancing paling jitu. Saya, seperti biasa, siap memberikan ramalan dan analisis kondisi mancing yang akurat dan pastinya praktis untuk kalian semua. Hari ini, kita akan bedah tuntas prospek mancing pada hari Jumat, 8 November 2025. Sebuah hari yang, menurut pengalaman saya, bisa jadi sangat menantang, tapi juga menyimpan kejutan manis bagi yang tahu strateginya. Penasaran kenapa saya bilang begitu? Ikuti terus video ini, karena kita akan bahas tuntas mengapa di balik setiap kondisi. Untuk ramalan hari Jumat, 8 November 2025 ini, saya melihat beberapa kondisi yang menarik perhatian. Mari kita fokus pada beberapa spesies ikan populer yang bisa jadi target utama kita hari ini. Pertama, mari kita bicara tentang ikan gabus atau snakehead. Jenis ikan predator air tawar ini sangat aktif di habitat yang bervegetasi padat, seperti rawa-rawa, sungai-sungai kecil dengan banyak tumbuhan air atau parit-parit. Dengan perakiraan cuaca yang menunjukkan potensi hujan dan badai petir berserakan hari ini, ikan gabus bisa jadi sangat agresif. Hujan akan meningkatkan aliran air dan membawa lebih banyak makanan ke perairan dangkal, memicu naluri berburu mereka. Cari mereka di pinggir-pinggir perairan yang baru tergenang atau di balik rimbunnya eceng gondok. Untuk umpan, frog lure atau soft plastik berbentuk katak dan cacing sangat efektif. Jika kalian suka tantangan, umpan hidup berupa ikan kecil juga bisa jadi pilihan yang mematikan. Ingat, saat strike gabus, pastikan tarikan kuat dan jangan biarkan mereka masuk ke dalam rintangan. Selanjutnya ada ikan nila. Ikan air tawar yang satu ini selalu jadi favorit karena relatif mudah ditemukan dan daya tahannya yang baik. Pada hari dengan cuaca seperti ini, nila cenderung mencari tempat berlindung dari arus kuat dan kejutan cuaca. Cari mereka di tepian kolam, sungai berarus tenang, atau di sekitar struktur bawah air seperti batang pohon tumbang atau tiang-tiang jembatan. Untuk umpan, lumut sawah, pelet, atau cacing tanah adalah pilihan klasik yang jarang mengecewakan. Pasang umpan di kedalaman sedang sekitar 1 hingga 2 meter dan perhatikan pelampung kalian. Sedikit tips, cuming dengan pelet halus bisa menarik perhatian nila dalam jumlah banyak. Dan untuk kalian pecinta tantangan di air asin, mari kita intip prospek untuk ikan kakap merah. Meskipun hari ini ada potensi badai, kakap merah tetap bisa menjadi target menarik, terutama di daerah muara sungai, perairan payau, atau sekitar struktur karang di pesisir. Mengingat suhu air laut yang sedikit lebih hangat dari normal, aktivitas ikan mungkin tetap terjaga di spot-spot tertentu. Fokuslah pada waktu-waktu sebelum atau sesudah hujan lebat, saat tekanan air cenderung lebih stabil. Umpan hidup seperti udang atau ikan kembung kecil akan sangat ampuh. Teknik casting dengan soft plastik berwarna cerah juga bisa memancing reaksi mereka. Perhatikan arus dan pasang surut. Kakap merah sering aktif saat air pasang naik mencari makan. Sekarang, mari kita kupas tuntas kondisi umum yang akan mempengaruhi aktivitas ikan hari ini. Kondisi cuaca. Pada hari Jumat, 8 November 2025 ini, wilayah Indonesia, khususnya Jakarta dan sekitarnya, diprediksi akan mengalami badai petir, berserakan di siang hari dengan peluang hujan 75%. Suhu udara akan berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban tinggi yang khas musim hujan. Angin akan bertiup dari timur hingga timur laut dengan kecepatan rata-rata 8 hingga 10 km per jam, namun bisa meningkat saat badai. Perhatikan juga peringatan dari BMKG tentang potensi cuaca ekstrim dan banjir rob di pesisir Jakarta antara tanggal 6 hingga 8 November. Kenaikan curah hujan ini akan menyebabkan perubahan tekanan atmosfer yang seringkali membuat ikan sedikit malas atau rewel di awal perubahan, namun bisa memicu nafsu makan mereka saat cuaca mulai stabil setelah hujan. Suhu air. Suhu permukaan air laut di perairan Indonesia saat ini berkisar sekitar 30 derajat Celcius, sedikit lebih hangat dari rata-rata normal. Suhu air yang hangat ini berkontribusi pada penguapan dan pembentukan awan hujan, yang berarti curah hujan akan tetap tinggi. Di air tawar, suhu juga akan relatif hangat, namun aliran air baru dari hujan bisa membawa oksigen segar dan makanan yang bisa merangsang ikan untuk aktif mencari makan di area-area tertentu. Fase bulan.
Pada 8 November 2025, kita berada di fase bulan bungkuk tua atau waning gibbous. Permukaan bulan yang terang sekitar 85 hingga 87% dan terus berkurang. Dalam kepercayaan pemancing, fase bulan bungkuk tua ini sering dikaitkan dengan aktivitas ikan yang cukup baik, terutama di pagi hari atau menjelang sore. Meskipun bukan fase purnama atau bulan baru yang sering dianggap puncak, ikan tetap bisa aktif mencari makan, terutama jika didukung oleh kondisi pasang surut yang baik. Aktivitas ikan secara umum. Menggabungkan semua faktor ini, saya memprediksi bahwa aktivitas ikan secara umum akan cukup menantang, namun dengan potensi kejutan. Di perairan tawar, ikan predator seperti gabus akan lebih aktif berburu di area genangan atau tepian. Ikan seperti nila mungkin akan mencari perlindungan, namun tetap akan makan jika umpan disajikan dengan tepat. Di laut, meski ada potensi badai, periode transisi pasang surut dan kondisi air yang lebih hangat dapat memicu aktivitas ikan target seperti kakap merah. Kuncinya adalah adaptasi dan pemilihan spot yang tepat. Jadi, secara keseluruhan, ketersediaan data cuaca ekstrim, suhu air laut yang lebih hangat dari normal, dan fase bulan bungkuk tua menunjukkan bahwa prediksi ketersediaan ikan akan cukup menantang, namun sangat menjanjikan bagi pemancing yang cerdas. Dengan badai petir berserakan dan kelembaban tinggi, tekanan udara akan fluktuatif, namun di antara periode hujan, ikan bisa sangat agresif. Jangan lewatkan kesempatan ini, teman-teman. Siapkan peralatan terbaik kalian, sesuaikan strategi dengan kondisi yang ada, dan jangan lupa selalu jaga keselamatan. Semoga joran kalian melengkung indah dan pancingan kalian selalu diberkati. Ingat, niat baik dan kesabaran adalah kunci utama. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel kita untuk update ramalan ketersediaan ikan berikutnya, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Kalian punya rencana mancing apa untuk 8 November ini? Sudah dapat spot favorit? Bagikan pengalaman dan tips kalian di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu joran. Ni hantu ni ceshui.